sekarang ini alumni yang agak jauh dari saya. Dan 2008 ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Matsanema, selamat datang di podcast Matsanema. Hari ini saya kedatangan dua tamu yang sudah duduk di samping saya. Mereka berdua adalah seorang alumni MTS Negeri Magelang juga. Nah, hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang kesungguhan mendapatkan sekolah atau melanjutkan sekolah dengan keterbatasan yang mereka miliki. Mereka tetap semangat untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan. Selamat datang Sri Haryanti dan Andrea Nurul Fikri. Selamat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Tadi kesini naik apa? Tadi dijemput sama Pak D. Kalau Andri? Naik motor. Iya. Gimana rasanya duduk di meja podcast ini? Masih tidak menyangka. Masih tidak menyangka ya. Iya. Dulu belum seperti ini ya. Belum seperti ini. Oke, sebelum kita ke pertanyaan, saya ingin menyampaikan biodata Andre dan Sri dulu ya. Yang pertama, Sri Haryanti. Sri Haryanti lahir di Magelang 18 April tahun 2001. Alamatnya di Kelabaran, Sumberjo, Ngablak. Dulu riwayat pendidikannya di SD Negeri Sumberjo 1. Kemudian tentu saja di MTS Negeri 5 Magelang atau dulu MTS Negeri Ngablak ya. Kemudian melanjutkan ke MA Darul Falah Peringsurat. Itu tepatnya di Peringsurat. Temanggung ya. Kemudian sekarang ada di Universitas Inisnu Temanggung. Hobinya membaca dan tidur. Kemudian Andre ya. Nama lengkap Andrea Nurul Fikri. Tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 27 Januari 2005. Alamatnya di Bumiayu, Sumogawe, Kecamatan Getasan. Dulu SD-nya di Negeri Sumogawe 3, kemudian melanjutkan ke MTS Negeri 5 Magelang. Lalu sekarang berada di SMA Unggulan CT Arsa Foundation. Wah, keren-keren nih kayak ini dari biodatanya aja ya. Nah, kalau Andre, panggilannya Andre ya? Iya. Andre, kalau Sri aja ya. Iya. Sri dan Andre. Tadi biodata udah. Nah, sekarang saya pengen tanya-tanya nih tentang masa-masa waktu MTS dulu di sini. Mungkin yang pertama Sri dulu ya. Sri dulu. Dulu di MTS kenangannya apa saja? Kenangannya. Terus selain itu juga dulu siswa yang seperti apa sih? Mulai dari pertama masuk mungkin ya. Ya, mulai dari pertama masuk dulu. Pertama masuk itu sebenarnya ada konflik dari rumah ya, karena antara melanjutkan gitu, antara melanjutkan di sekolah umum biasa sama di sekolah madrasah ya. Karena saya itu inginnya di sekolah yang berbasis agama mungkin ya. Saya memilih di sini. Apa ya? Memilih di MTS gitu ya. Terus yang di sekolah umum saya tinggalkan ya itu apa? Melanggar peraturan orang tua. Oh, gitu ya. Berarti orang tua inginnya Sri di sekolah SMP umum aja. Terus tapi Sri punya keinginan harus di sekolah yang berbasis agama di MTS. Akhirnya sekolah di MTS ya? Iya, alhamdulillah. Berkat keinginan diri sendiri. Berkat keinginan sendiri. Terus saya masuk itu dulu asik banget karena waktu pertama kali masuk, MOS itu ada kakak-kakak dari Gontor itu loh, yang dari pondok. Iya. Bulan puasa itu seru banget. Nah, pas itu terus pembagian kelas, saya tuh kelasnya kelas 7D, kelas nakal ya. Masa sih dulu 7D kelas nakal? Iya, maksudnya kan kelasnya belakang ya, dari A sampai G. G ya, G. Terus kelas 8 itu saya di kelas 8D, nangis saya dulu.
karena saya masuk 10 besar kok saya dapatnya D. Ya Allah, menangis banget. Oh gitu ya. Berarti dulu pengennya masuk ke apa, kelas apa? Ya mestinya paling tidak A sama B gitulah. Soalnya yang di bawah saya lah itu ya, yaitu di kelas A. Padahal dulu rankingnya 10 besar. Iya, masuk 10 besar. Berarti Sri termasuk anak pintar ya dulu. Mungkin. Ya amin. Terus kelas 8 itu alhamdulillah kan tingkatnya 1 terus. Jadi bisa keinginannya, karena kan nggak mau kalau besok saya kelas 9 kok notabene di kelas lagi ya, nggak mau langsung termotivasi ya. Terus tambah semangat tambah terus. Semangat, akhirnya ranking 1 terus. Langsung masuk di kelas 9A. Ya 9A. Ya persaingan ketat di 9A kan pasti. Persaingan ketat. Ketat. Asik juga kalau organisasi, mungkin nggak ikut sih kalau di MTS dulu. Belum ya, belum, soalnya organisasinya juga mungkin belum terlalu banyak ya. Enggak. Tapi kalau ekstrakurikuler itu saya aktif gitu. Ya, ikut apa dulu? Saya ikut majalah dinding itu. Iya, Mading. Itu saya ikut dari kelas 1 sampai kelas 9 saya tetap masih aktif. Terus kelas 1 2 itu saya ikut voli, voli saya. Olahraga. Terus saya juga ikut PMR. Oh, ikut PMR. Berarti banyak ya, lumayan banyak. Tiga ekstrakurikuler diikuti semua. Kalau Andre gimana dulu kenangannya waktu di MTS? Mungkin dari awal masuk juga saya masuk ini dari orang tua itu disuruh ke negeri. Tapi saya punya kemiripan ceritanya terus. Terus karena saya juga sama ingin ke yang agama, jadi saya jadi diarahkan bapak saya untuk ke MTS Negeri 5 Magelang ini. Karena bapak saya juga dulu alumni sini juga. Oh iya, alumni sini. Berarti referensi dari bapak ya? Iya benar. Terus seiring berjalannya waktu saya masuk ke kelas 7C, kebetulan laki semua. Laki semua. Iya, jadi ya gitu. Terus kelas 8-nya alhamdulillah masuk kelas 8A, 9-nya juga 9A, sangat ketat sekali persaingannya. Iya benar. Gimana tuh ketat persaingannya? Maksudnya rankingnya itu ya rebutan ranking itu. Naik turun. Jadi ya sensasi tersendiri. Asik, sensasi tersendiri ya saingan ranking. Nah, udah cerita tentang kenangan, tadi kan bilang sama-sama tujuan awal itu kan di SMP umum, terus akhirnya ke MTS Negeri 5 Magelang. Yang mendorong diri kalian pengen belajar agama itu karena apa? Mungkin yang pertama itu tuntutan ya. Tuntutan dari diri sendiri. Apa sih gunanya itu nantinya bisa mendorong kita untuk bisa belajar agama gitu. Ya itu sih mungkin. Kalau saya juga dari diri sendiri, karena kan saya jadinya SD ya, bukan basis agama. Kemudian juga dari keluarga sendiri kan nggak ada yang dari basis agama gitu loh, masih rendah juga. Yang di sekitar rumah pengen ngembangin gitu loh, yang berbasis agama gitu. Gimana sih rasanya? Keren nih, bisa dicontoh. Biasanya anak-anak lain itu masuk ke MTS itu kan dipaksa orang tua, tapi kalian justru keinginan dari diri sendiri itu menurut saya luar biasa banget. Terus sekarang lanjut ke dulu waktu MTS itu, guru favoritnya siapa? Dari Sri dulu mungkin. Pak Mudrik itu yang pertama, kemudian Pak Mudrik sama semua guru matematika itu favorit saya. Dulu guru matematikanya siapa? Kelas 1 itu Pak Gunartomo. Oh iya, Pak Gunartomo dulu Bapak Kepala Madrasah ya. Iya, Kepala Madrasah. Terus kelas 2 itu Pak Slamet. Ya, Pak Slamet. Slamet. Sama Sri loh. Aduh. Terus kelas 3-nya sama Pak Wid. Oh, kelas 3-nya sama Pak Wid. Iya. Tapi dari 4 itu, maksudnya dari Pak Mudrik, Pak Slamet, kemudian siapa tadi? Ya, Pak Gun. Yang paling terfavoritkan. Kalau yang paling favorit itu tetap Pak Mudrik ya. Tetap Pak Mudrik ya. Kalau Andre
guru favoritnya siapa nih dulu aku MTS? Bu Zahra ya. Kayaknya semuanya guru matematika ya ini ya. Jangan-jangan ini pelajaran favorit kalian juga matematika? Iya. Iya, matematika. Banyak juga loh alumni kita, maksudnya dari MTS Negeri di Magelang yang akhirnya memilih jurusan matematika. Ternyata banyak juga nih yang favoritnya matematika, padahal biasanya di mata anak-anak ya itu matematika itu sesuatu yang susah, sesuatu yang mengerikan, jadi nggak suka. Karena sebaliknya gitu. Iya, Bu Zahra, terus ada lagi atau cuma satu aja? Satu aja. Oh, satu aja ya, Bu Zahra. Kenapa kok Andre ini memfavoritkan Bu Zahra? Sabar banget. Sabar banget ya. Iya. Bisa, ini ada siswa yang memfavoritkan karena Bu Zahra ini udah sabar banget. Iya, sabar banget. Contoh kesabaran Bu Zahra itu seperti apa? Semisal ada yang nakal gitu, dihadapinya tuh dengan kesabaran, gak marah. Jadi gak marah ya? Iya. Terus kalau menjelaskan gitu juga ini? Iya, langsung paham. Langsung paham? Iya. Oke, dua-duanya memfavoritkan semuanya rata-rata guru matematika ya. Yeah. Berarti mata pelajaran favorit juga udah pasti matematika. Udah gak usah ditanya lagi ya kalau itu ya. Nah, tadi kan udah ya, guru favorit udah. Nah, waktu MTS ini kalian pernah nggak mengalami hal yang tidak enak? Maksudnya gini ya, kenangan buruk terus kalian menyesal melakukan itu, pernah nggak kejadian seperti itu? Siapa dulu boleh? Silahkan. Jadi coba dulu aja. Mungkin Sri dulu aja deh, yang masnya lebih senior sedikit. Waduh ya. Kenangan buruk ya mungkin itu ya, waktu di kelas 7 mungkin karena saya agak nakal mungkin ya, karena kalau ada nakalnya seperti apa? Mungkin kalau ada jam kosong kan dikasih tugas ya. Iya. Saya tuh nggak suka kelas yang berisik. Terus kelas 7D itu kan berisik ya. Nah, saya ngerjain itu di luar. Mungkin kan taunya saya dihukum atau gimana ya. Nah, saya ngerjain di luar kelas gitu. Biar nggak keberisikan sama temen-temennya. Nah, gitu. Mungkin itu juga efek karena saya sering kelihatan gitu, saya masuk kelas 8D. Itu mungkin yang membuat saya itu menyesal, mungkin gitu banget. Ngapain ngerjain di luar gitu ya. Karena saya tuh nggak suka yang berisik-berisik. Kayaknya yang tenang. Menyesalnya berarti itu Kang Andre. Kalau penyesalan sih nggak ada ya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Berarti semuanya good. Semuanya berjalan secara baik. Iya, benar. Oke. Kita bahas waktu masih masa-masa MTS kan tadi udah ya. Nah, sekarang saya pengen membahas tentang kalian yang sekarang yang duduk di sini. Nah, tadi kan Sri itu udah cerita-cerita sedikit ya sama saya sebelum take tadi. Sekarang melanjutkan di Inisnu Temanggung. Nah, sebelum di Inisnu Temanggung itu kan di MA Darul Falah Tringsulat ya. Iya. Nah, bisa diceritain nggak kenapa dulu daftarnya di sana dan bagaimana? Sananya MA Darul Falah atau Inisnu Temanggungnya? Yang dua-duanya tapi dari MA-nya dulu. Oh, dari MA. Iya. Jadi itu ceritanya waktu saya setelah MTS itu nggak boleh lanjut kuliah karena nggak boleh lanjut kuliah atau nggak boleh lanjut SMA? Oh iya. Ya maaf. Nggak boleh lanjut di SMA gitu kan. Karena nggak bolehnya kenapa? Karena kan keluarga saya itu nggak ada yang sekolah sampai ke situ gitu loh. Maksudnya sampai jenjang ke situ udah tinggi banget gitu. Ya, tapi saya tuh punya pengen gitu, entah gimana caranya gitu. Ya, entah gimana caranya. harus meneruskan sekolah gitu ya. Kemudian di awal kelas 9 itu ada Bu Sri Wahyudati. Ya, itu menawarkan, gimana Mbak mau lanjut di mana gitu. Kurang lebihnya gitu ya. Belum tahu, nggak boleh lanjut ini gimana ya. Gimana kalau kamu melanjutin di pondok yang itu loh, banyak orang-orang desamu di sana gitu.
direkomendasikan? Ya, saya pikir-pikir dulu. Itu sampai berjalan hampir 1 semester. Kemudian Bu Haryati, ya Bu Haryati itu juga menawarkan saya untuk melanjutkan di SMK Diponegoro Salatiga. Kan ada 2 jadi pilihan. ada 2 pilihan. Saya juga bingung kan. Lanjut sampai hampir mau ujian nasional itu kan menjadi beban saya. Nggak konsentrasi untuk ujian ya. Nggak konsen ujian. Kemudian saya matur bilang sama guru BK gimana baiknya, terus bilangnya ya istikharah dulu. Terus lewat lantaran Pak Mudrik tadi sama Pak Santo ya almarhum, itulah istikharah yang benar-benar bagaimana, jangan hanya sekali 2 kali. Kemudian pokoknya yang pertama itulah yang terbaik. Saya langsung pilih ambil yang pertama karena Bu Sri yang menawarkan yang pertama gitu. Nah, pada sekian perjalanan keluarga itu konflik, pokoknya nggak boleh lanjut sekolah. Konflik nggak boleh lanjut sekolah. Nggak boleh lanjut sekolahnya itu alasan paling utamanya apa? Karena saya itu kan bukan, maksudnya nggak diurus sama orang tua ya, maksudnya kan nggak sama orang tua. Kemudian keluarga juga nggak ada yang sampai jenjang situ. Nanti kalau tiba-tiba nggak kesulitan ekonomi siapa sih gitu. Jadinya itu jadi masalah finansial gitu ya. Nanti kalau sampai putus sekolah itu gimana, malah nanti malu-maluin keluarga gitu kan. Saya bismillah lah, pokoknya bisa gitu. Bismillah ya kok. Kuncinya adalah pokoknya bisa. pokoknya bisa ya. Terus sekian lama jalan ya, sekitar 1 bulanan lah. Ya oke, boleh, tapi di SMK 1 Ngablak gitu. Jadi malah dikasih opsi lain. Ya, sama keluarga di SMK 1 itu. Nah, nggak mau pokoknya yang basis agama, biar nanti lanjut gitu. Agama terus seperti kayak gitu. Pas awal masuk MTS ya, pokoknya yang berbasis agama gitu. Biar nanti nggak potong-potong lah gitu lah, ini bisa tetap menjaga apa yang udah dapat, apa yang gitu. sudah didapatkan dan apa yang sudah dipelajari. Biar bisa langsung ngambilin terus. Nah itu akhirnya gini, hari Rabu itu saya wisuda, wisuda kelas itu akhir sana itu. Terus hari Kamis itu saya diam-diam bilang sama Bu Sri, ayo saya anterin beneran saya ke pondok aja, nggak apa-apa, nanti Idul Fitri saya nggak usah di rumah gitu. Ini yang penting saya langsung memohon gitu ya sama Bu Sri biar maksudnya langsung berangkat, langsung bisa sekolah gitu ya. Soalnya sering nggak mau melepaskan lagi. Mumpung ada kesempatan gitu. Mumpung ada kesempatan. Hari Jumat langsung kita berangkat ke sana tanpa izin orang tua, tanpa izin keluarga. Nekat ya berarti. Nekat banget. Nggak bawa apa-apa, berangkat ke sana. Pada akhirnya di sana alhamdulillah berjalan terus juga nggak tahu ya, mungkin karena modal nekat dan kuat itu loh. Makanya bisa lah kalau kita punya keinginan dan ada jalan, walaupun itu keluarga nggak mendukung, tapi salah satu di sekitar kita itu mendukung. Kalau kita itu mau, itu pasti nanti ada jalannya. Dan itu kan niatnya juga baik untuk cari ilmu ya. Pasti dikasih jalan. Niatnya baik pasti dikasih jalan.